Ya, kita lanjut pada pelajaran yang berikutnya. Itu ada catatan ya, tapi itu sebuah faedah saja. Ada isim yang boleh muzakkar dan ada yang boleh muannas. Di dalam bahasa Arab, kalau ada sebuah pembahasan yang sifatnya dia boleh muzakkar boleh muannas atau dua segi, itu kita kalau menggunakan salah satunya tidak masalah. Tidak salah kita. Yang salah ini ada yang perlu kita hafalkan dan perhatikan betul. Kalau kita salah, salah fatal akibatnya. Ya, itu harus diingat gitu macam itu. Misalnya kalau isim mangkus, kita salah ta'rif, salah mana? Tidak bisa ditoleransi di situ. Tapi kalau ada hal yang sifatnya dia boleh muzakkar atau muannas, maka tidak masalah. Ya. Baik, kita melanjut pada bab ats-tsalits, halaman 11 dari kitab Al-Mukhtarat. Halaman 11, al-faslu tsani, faslul tsalits, pasal yang ketiga, yaitu al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Kita baca, isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi tiga. Mufrad, musanna, jamak. 1, 2, 3. Demikian. Baik. Pertama adalah isim mufrad. Ialah menunjukkan jumlah satu. Ya, ini mufrad, tunggal. Contohnya kitabun, satu kitab, satu buah kitab. Al-qalamu, sebuah pena, satu pena. Sudah sampai situ ya. Berikutnya adalah isim musanna. Ya, musanna. Ini menunjukkan jumlah dua. Jadi kalau satu ada sendiri istilahnya mufrad. Kalau dua ini musanna. Baik. Isim musanna terbagi menjadi dua. Ada namanya musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Ingat ini dua istilah selalu berlawanan. Kita memahami dulu apa itu musanna hakiki. Isim musanna hakiki adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Dibuat dari mufradnya. Garis bawahi kata mufradnya. Berarti isim yang mulhaq nantinya tidak dibuat dari mufradnya. Itu ya. Sudah kegambar apa itu isim musanna mulhaq. Jadi isim musanna hakiki adalah yang dibuat dari mufradnya. Berarti mufrad itu asal dari kata. Bilangan itu mesti satu dulu baru dua, tiga seterusnya ya. Tayyib. Nah, baru ini kita mencari cara membuatnya. Cara membuat isim musanna hakiki dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Harakat nun selalu harakat kasrah ya, harakat nun selalu kasrah. Dan harakat sebelum alif dan ya adalah fathah. Contoh kitabun itu satu kitab, tambahkan alif dan nun menjadi kitabani, atau ditambahkan ya dan nun menjadi kitabaini. Ingat selalu di kasrah nunnya. Nah, ini kita belajar kaidah-kaidah. Dengan begitu kita sudah ada gambaran bahwasanya isim musanna ini selalu di kasrah akhirnya. Kitabani dua kitab, at-talibu satu siswa. Mau bilang dua siswa berarti tambahkan alif dan nun. Kitabani atau talibani, at-talibaini. Al-mudarris, al-mudarrisani, al-mudarrisaini. Ini musanna hakiki. Berikutnya adalah musanna mulhaq. Arti daripada mulhaq itu digabungkan, diikutkan. Ya, isim musanna mulhaq ialah musanna yang tidak ada isim mufradnya. Udah, hafalkan salah satunya, ketemu jawaban yang lain. Yang hakiki dia ada mufradnya, kalau mulhaq tidak ada mufradnya. Nah, seperti apa? Kila, kilta, ithnani, ithnatani, thintani. Ini semua lafaz yang sifatnya bermakna dua, namun tidak ada mufradnya. Makanya dikatakan mulhaq. Dikatakan dia mulhaq karena memang dia ada samanya, yaitu dari segi makna dia sama, dua maknanya. Namun kenapa tidak dikatakan murni musanna hakiki? Karena memang dia tidak punya mufradnya. Jadi hanya dia diikutkan saja,
diikutsertakan dalam kategori musanna. Untuk dia. Ya, ini insyaallah. Sedikit aja ya. Penggunaannya adalah ini, penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim yang lain. Perhatikan di buku ini selalu kita akan bertemu dengan kata-kata banyak atau yakni sering akan ketemu istilah bersambung. Apa ini bersambung? Ini dimaksud bersambung dalam mudhaf, ya. Ini yang dimaksud dalam bersambung mudhaf. Karena pasnya adalah kita memberikan istilah dengan istilah nahwu mudhaf, tidak mengatakan sambung. Dan asli daripada arti terjemahan mudhaf itu bersandar. Namanya bersandar itu mesti ada tempat sandaran. Makanya mudhaf itu mesti ada mudhafun ilaih. Dua istilah yang tidak bisa berpisah, selalu bergandengan. Kitabu al-fiqhi. Dan kita sudah kasih trik-trik harakat daripada mudhaf, tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Berarti kitabu. Maka wajib kita datangkan sandarannya. Karena ini lagi bersandar dia, kayak kita bersandar. Kita harus ada sandaran di belakang. Itu maksudnya kitabu al-fiqhi, kitabu at-tauhidi. Mudhaf ilaih di kasrah. Kalau tidak mau disandarkan berarti kasih tanwin saja, kitabun. Ya kan? Karena memang tidak ada alifnya maka ditanwin. Demikian, pilih salah satunya. Makanya di sini penggunaan kila dan kilta harus bersambung, maksudnya harus dimudhafkan dengan isim yang lain. Nah, isim yang lain itu apa? Mudhaf ilaihnya. Jadi bersambung itu maksudnya mudhaf dengan isim yang lain, maksudnya mudhaf ilaihnya itu. Dan begitu bahwasanya mudhaf ini selalu bergandengan dengan isim. Makanya dikatakan dia ciri-ciri isim adalah mudhaf pada isim yang lain. Disandarkan atau disambungkan kepada isim yang lain. Contohnya kilar rajulaini, kiltal jannataini. Ya. Kilar rajulaini ya. Lihat tuh kila sebagai mudhaf. Cuman dia tidak kelihatan alif lam dan juga apa namanya tanwin karena memang dia lafadznya kila gitu. Bisa enggak? Memang dari segi arti dia memang di double tapi makna enggak, ya kan? Memang nanti ada istilah dalam tahap apa namanya praktek kita ada istilah menterjemah. Menterjemah itu ada dua. Menterjemah interlet yaitu menterjemahkan satu persatu. Buka kamusnya apa artinya satu ini, kila apa artinya, rajulin apa artinya. Nah, nanti ada istilah menterjemah bebas. Itu yang digunakan adalah istilah terjemah bebas. Maksudnya menterjemah bebas ini adalah kita menterjemah dengan bahasa yang sifatnya orang lain paham apa yang kita terjemahkan, apa yang kita bicarakan. Adapun menterjemah interlet usahakan kita satu persatu tahu artinya semua. Nah, nanti kan ngartikan tidak bisa kita mau bilang dua-dua begitu, tidak bisa kan? Kita mainkan maknanya, kita buang maknanya, terkadang kita menambah makna. Makanya bahasa Arab itu sedikit namun terjemahnya banyak sekali. Kenapa? Karena biar menyempurnakan makna yang tersirat di dalam bahasa Arab tersebut. Karena kalau sedikit nanti malah tidak paham orang. Misalnya kalau ad-dinun nasihat, dua kata saja, ad-din agama, nasihat nasihat. Kalau kita mau simpel terjemahkan agama nasihat. Begitu. Tapi biar dimaknai, biar dipahami maknanya lebih dalam, artikan agama itu dibangun di atas nasihat. Nah, baru dipahami betul sudah. Memang berarti agama ini memang butuh nasihat kita. Nah, dan begitu saling menasihati ada sesuatu yang baik sekali. Karena memang agama dibangun di atas nasihat. Thayyib. Itu gambaran daripada menterjemah. Ada beberapa uslub kata-kata Arab dia terjemahkan simple, sedikit maknanya. Tidak perlu diperpanjang, nanti malah merusak makna. Begitu. Apa contohnya? Banyak contohnya. Ya kita baca itu. Kila ar-rajulain. Jadi maksudnya kila ini harus bersambung dengan isim lain. Maksudnya dia harus dimudhafkan kepada mudhaf ilaih. Harus bersandar. Maka dengan itu mudhaf harus dikasrah. Ini akan datang nanti penjelasannya di dalam i'rab bahwasanya ini mesti musanna. Tidak kelihatan kasrahnya. Dia harus dikasrah dengan ya namanya, dijarkan dengan ya. Catatan.
Apabila isim musanna bersambung, ketemu lagi kata-kata bersambung. Ingat, selalu diingat apa itu maksudnya? Mudhaf, ya. Apabila isim musanna bersambung dengan isim lain, maksudnya apabila isim musanna dimudhafkan kepada mudhaf ilaih, maka huruf nun dibuang. Ya, contohnya kitabani plus Ali. Berarti kita mau sandarkan dua kitab ini kepada Ali, bahwasanya dua kitab ini miliknya si Ali. Kita bilang kitaba aliyin. Ingat, kitaba kita buang nunnya, dan aliyin sebagai mudhaf ilaih kita kasrah. Ingat, itu faedah dalam mudhaf ilaih. Kitaba aliyin. Berikutnya isnani asyara. Isnani asyarun menjadi isna asyara. Nah, ini kenapa mudhaf ilaihnya dia tidak ada dikasih kasrah? Ini akan ada penjelasannya di bilangan mabni nanti. Isim mabni akan datang penjelasannya, bahwasanya bilangan 11 sampai 19 mabni. Maksudnya dia selalu berharokat fathah. Awal dan akhirnya seperti arba'ata asyara. Selalu fathah mabni. Nanti kita akan mengenal mana saja isim yang mabni yang harokatnya tetap. Dengan begitu kita sudah ada gambaran. Yang dibaca huwa saja, dibaca alladzi saja. Tinggal nanti perubahan harokat ai pada isim yang lain seperti isim salim di dalam pembagian isim menjadi ditinjau dari bangunan akhirnya. Ada mudhaf, ada mahmuz, mangkus, dan maksur, dan ada sahih, ada mamdud. Ya, betul tuh. Itu yang kila untuk laki-laki, yang kilta untuk muannas. Ahsan, insyaallah. Ya, betul. Kila untuk laki-laki. Sama-sama dua aja mananya. Ada fungsi lain atau Tidak ada lain. menekan makna gitu. Tidak ada. Kecuali kalau antum nanti ada pembahasan dalam taukid. Dia bisa menekan tekanan. Tapi dia di belakang dia, Pak. Bukan di depan gini. Kila rajulaini tidak ada. Biasa aja mananya dua laki-laki gitu. Tapi kalau dibalik menjadi ar-rajulani kilahuma, nanti menjadi makna penguat, yaitu dia akan menguatkan dua makna. Dua. Kalau diakhirkan. Jadi ada makna spesial kalau kita pakai arjula ini. Arjula ini dengan kita pakai kila arjula ini enggak ada makna yang berbeda gitu. Iya, tidak ada makna. Serumum. Nah, ya. Mungkin ada makna, cuman dia tidak ada di ini. Biasanya tuh bahasa Arab tuh kalau ada tambahan tuh dia ada makna. Karena di sana ada sifatnya dia bahasa Arab itu tambahan dia. Adanya dia itu tidak mempengaruhi makna. Ya, cuman ketika dia ada dalam bahasa Arab dia bermakna taukid. Memang dari jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Ketika ditambahkan tuh maknanya sesuatu yang mendalam, menguatkan. Seperti wa kafa billahi syahida. Wa kafa bi itu huruf jarnya tambahan. Kafa billahi syahida. Kenapa dikatakan tambahan? Karena dengan tidak adanya huruf jar, maknanya selamat. Maknanya itu sempurna. Jadi kita bilang kafallahu syahida, selesai. Bisa. Tapi kenapa ada bi di sana, kafa billahi syahida? Dari segi ilmu nahwu, ilmu bahasa dikatakan dia tambahan. Namun dari segi balaghah dia bermakna taukid, penekanan. Betul-betul Allah ini adalah cukuplah sebagai saksi kita. Jadi makanya orang membuat syubhat kadang di Al-Qur'an ada tambahan rupanya. Itu orang bahasa mengatakan bi tambahan, berarti tambahan Al-Qur'an ini. Itu di segi bahasa ya. Kalau makna dia lain. Bahkan dia menguatkan makna di sana. Ya, insyaallah itu. Apalagi ditanyakan? Baik. Kita masuk ke pembagian yang ketiga. Mufrad sudah, musanna dua, sekarang jamak. Kita baca. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Ya, di sini penulis memberikan definisi dan mengatakan isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Ini benar juga, tidak masalah. Cuman bagus biar simpel. Kita mengatakan isim yang menunjukkan bilangan tiga dan seterusnya. 3 lebih demikian. Kenapa? Karena bilangan 1 ada istilahnya mufrad. Bilangan 2 ada istilahnya apa? Musanna. Tidak perlu kita menyebut istilah 2 di dalam jamak. Jamak itu adalah bilangan 3 dan seterusnya. Iya.
gitu kan, biar masing-masing ada namanya, ada tempatnya. Namun juga tidak salah karena memang para ulama berbicara apakah paling sedikitnya jamak itu apakah 2 atau 3. Nanti akan dibahas juga di dalam ilmu usul. Apakah jamak itu paling sedikitnya 2 apa 3? Khilaf di antara ulama, masing-masing punya dalil. Berdebat mereka di atas sana. Berdebat mereka. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya juga. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya paling sedikitnya 2. Dengan dalil bahwasanya salat jamaah itu paling sedikitnya 2 orang, imam sama makmum. Jamaah dikatakan jamaah. Ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya tidak 3 aja gitu. Karena 2 ada istilahnya musanna. Demikian. Ini apa namanya, dalam ilmu fikih juga banyak dampak apa namanya, akibat khilaf ini. Kalau antum bilang saya talak istri saya dengan lafaz jamak misalnya, talaqtu zaujati, jamak. Maka kita lihat apakah yang dimaksud ini apakah semua istrinya, apakah cuman 3 saja, atau apa namanya, apakah 2. Begitu. Bagi yang mendapat 2 ya 2 ya ditalak. Kalau yang 3 ya 3. Nah, kian. Ada apa pembahasannya, insya. Yang jelas adalah ini jamak bisa juga dikatakan dia lebih dari 2. Pasnya adalah dikatakan jamak itu hitungan 3 lebih. Tapi kita mengenal pembagiannya ya. Isim jamak ada 3, yaitu jamak muzakkar salim. Contohnya muslimuna, orang muslim. Al-mudarrisuna, para guru. Nomor 2 jamak muannas salim, muslimatun, al-mudarrisatu. Muslimah perempuan, al-mudarrisat guru perempuan. Jamak taksir yaitu jamak taksir setelah akan ada penjelasannya. Kutubun, kitab-kitab, ar-rijalu, laki-laki. Kita masuk ke uraian, yaitu perincian dari apa namanya, pembahasan atau pembagian jamak. Taib. Pertama adalah jamak muzakkar salim. Jamak kita sudah tahu apa itu jamak, lebih dari 2 atau bilang 3 lah, lebih. Muzakkar pun kita sudah tahu karena sudah dibahas sebelumnya. Apa itu? Laki-laki. Berarti maksudnya ini adalah bilangan laki-laki lebih dari 2. Nah, salim ini kita baru kenal. Ya. Salim bukan nama Salim si saudara kita Salim tuh. Ya. Ini salim artinya selamat. Ya, kita baca lagi. Syarat isim bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ternyata ini dia maksudnya, salim itu selamat dari ini apa namanya, dari memenuhi atau tidaknya syarat yang di bawah ini. Jadi jamak muzakkar salim mempunyai syarat. Pertama adalah nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri dengan ta marbutah. Jadi kesimpulannya nama laki-laki, Pak. Yang kedua adalah sifat laki-laki yang berakal. Jadi syarat kita membuat jamak muzakkar salim 2. Nama laki-laki, sifat laki-laki. Demikian. Memang laki-laki ini disebut ya, Masya Allah. Dan dikhususkan pembahasannya. Dan ketat syaratnya, Masya Allah. Berikutnya adalah cara membuatnya. Nah, cara membuatnya sekarang. Menambahkan di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat. Nah, itu kan berarti itu maksudnya salim. Selamat dia dari syarat ini. Jadi caranya adalah A. Tambahkan waw dan nun yang sebelumnya di dhammah atau ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Ini cara kita membuat jamak muzakkar salim. Dengan begitu tidak sembarang kita tambahkan waw dan nun. Ya, qalamun muzakkar muannas. Muzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas, tidak ada ta marbutahnya, bukan nama juga. Maka tidak boleh pun kita menambahkan waw dan nun karena memang tidak memenuhi 2 syarat. Dia bukan nama laki-laki, bukan juga sifat. Kecuali kalau ada nama orang namanya qalam. Qalamun namanya. Laki-laki namanya qalamun. Boleh kita tambahkan waw dan nun.
Ya. Seperti Muhammad, Muhammaduna. Berikutnya adalah contoh sekarang. Muhammadun itu satu orang yang bernama Muhammad. Kita ingin mengabarkan atau berbicara bahwasanya di sana banyak namanya Muhammad. Kita bilang tambahkan waw dan nun, Muhammaduna, Muhammadina. Jadi kita hanya bilang telah datang Muhammad, Muhammad. Muhammaduna, ja'a Muhammaduna. Baik. Berikutnya juga al-mudarris, al-mudarrisuna, mudarrisina. Mukmin ini sifat bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan juga perempuan, tapi kita lagi membahas muzakkar. Mukminuna, mukminina. Berikutnya, apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Contoh, babun, babuna, babina, salah. Alasan? Sebab apa? Karena tidak memenuhi dua syarat. Nama laki-laki bukan dan juga bukan sifat. Makanya tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Berikutnya maktabun, itu meja artinya. Meja pun tidak nama, bukan juga sifat, maka tidak boleh dijadikan jamak muzakkar salim. Nah, jadi kemana larinya? Dibawa ke jamak muzakkar muannas salim? Tidak, dia muzakkar. Nanti larinya ke jamak taksir. Insyaallah. Kita baca catatan. Catatan 1. Apabila jamak muzakkar salim bersambung, ketemu lagi kata bersambung. Apa maksudnya? Mudhafun dan mudhaf ilaih. Itu ya, dipahami betul. Karena ini pakai kata sambung, tepatnya adalah memakai kata disandarkan sebenarnya. Jadi apabila jamak muzakkar salim disandarkan kepada isim lain, itu lebih mengena makna mudhaf. Tapi bersambung kurang mengena. Tapi tidak masalah, asalkan dipahami saja maknanya. Jadi jikalau jamak muzakkar salim dimudhafkan, disandarkan kepada isim lain yaitu dimudhaf ilaihkan, maka nunnya dibuang seperti apa tadi? Di pembahasan isim musanna, ya. Isim musanna jika dia mudhafkan maka dihilangkan nunnya. Dan ini juga sama dengan pembahasan jamak muzakkar salim. Jika dia mudhaf maka dihilangkan nunnya. Kita baca contohnya. Mudarrisuna, mudarrisina plus al-lughah. Berarti kalau dimudhafkan menjadi mudarrisu al-lughati, harus dikasrah karena sebagai mudhafun ilaih. Dan mudhaf ilaih di kasrah. Mudarrisu al-lughati, mudarrisi al-lughati. Mana nunnya dibuang? Kenapa? Karena mudhafun ilaih. Ini pembahasan mudhaf ilaih. Ya, catatan yang kedua. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, tapi jamaknya diakhiri dengan waw dan nun atau ya dan nun, maka dinamakan apa? Jamak al-muzakkar mulhaq. Jamak muzakkar yang mulhaq. Apa tadi arti mulhaq? Digabungkan dan artinya digabungkan dan diikutsertakan. Kenapa ini kata-katanya apa itu? Alamun, alamuna. Alam satu alam, alamuna banyak alam. Ardun, arduna. Apalagi sanatun, sinuna. Ishruna ila tis'in. Bilangan 20, 30 sampai 90 itu juga termasuk dikatakan jamak muzakkar mulhaq. Dikatakan dia mulhaq karena memang ada kesamaan, yaitu dari segi ditambahkan ada waw dan nunnya. Itu dia. Dikatakan kenapa tidak dikatakan muzakkar salim gitu aja? Karena memang tidak memenuhi syarat. Karena alam itu alam semesta jagat raya, tidak berakal. Ardun, arduna juga bumi. Ya, maksudnya tidak menunjukkan hewan dan manusia. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Alamin jamak. Kalau dicari mufradnya alam ada, cuman dia tidak masuk syarat, dua syarat yaitu nama dan sifat. Baik. Ya, bisa dipahami ini insyaallah ini. Nah,
Berarti bisa dikatakan jamak muzakkar salim itu lawannya jamak muzakkar mulhaq. Salim itu memenuhi syarat dua itu, mulhaq maka tidak memenuhi syarat. Hanya diikut gandengkan saja. Ah? Perubahan maksudnya? Sama-sama. Alamuna alamina. Bisa. Arduna ardina. Jadi pengecualian aja Ustaz ya. Pengecualian. Dan itu sedikit aja tuh. Ya macam gini. Ya, sepakat Arab ya. Karena memang kadang mereka ada tuh ditambahkan waw dan nun. Kita cepat aja baca karena sisa waktu atau waktu lagi insyaallah dan juga ringan pembahasan ini. Dua, ya pembagian nomor dua daripada jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah hitungan lebih dari dua yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya menambahkan di akhir isim mufrad muannas dengan alif dan ta'atun dengan alif dan ta'atin. Jadi dua bacaan atun sama atin. Yang huruf sebelumnya di fathah. Tak marbutah dibuang jikalau ada. Ya, contoh. Zainabun, Zainabatun, Zainabatin. Talibatun, talibatun, talibatin. Di sini kita pentingnya menghafal ciri-ciri isim musanna. Isim muannas. Muannas. Karena nantinya dia akan ditambahkan alif dan ta ketika dijadikan jamak. Kalau nggak hafal, kita sembarangan akan mengasih dia jamak muzakkar salim misalnya. Tapi kalau kita hafal ini namanya perempuan, berarti kita hanya menambahkan alif dan ta di akhirnya. Ya, berikutnya saburatun, saburatun, saburatin. Di sini dia tidak ada syaratnya. Pokoknya isim musanna sudah jadikan isim muannas ya. Pokoknya isim muannas maka tambahkan alif dan ta sudah, tidak masalah. Papan tulis. Talibatun siswi. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Contoh Muhammadun menjadi Muhammadatun, Muhammadatin salah karena memang salah kamar. Jadi bukan dijadikan muzakkar muannas, jamak muannas. Muhammad dijadikan muzakkar dia. Ditambahkan waw dan nun. Nomor 3 ya jamak taksir. Ini jamak taksir dia pembahasannya sedikit. Ya kan? Kita baca jamak taksir jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Kasih garis bawahi kata berubah. Itu garis bawahi biar nanti fokus melihat ke situ. Ketika ditanya apa itu jamak taksir? Berubah. Itu sudah bisa dipahami. Maksudnya berubah gitu dari bentuk mufradnya. Jamak taksir adalah kata yang berubah dari bentuk mufradnya. Iya. Berubah ini bisa pengurangan kata, pengurangan huruf atau dengan menambah huruf. Contoh situ, at-talib siswa menjadi tullab. Jadi kalau mau bilang banyak siswa, kita bilang at-tullab katsiratun atau at-tullab katsirun. Kalau satu santri kita bilang at-talibu. Babun abwabun. Kita mau bilang masjid ini banyak pintunya. Al-masjid lahu abwabun. Babun pintu, qalamun pulpen, waladun anak, rajulun laki-laki ya, rajulun laki-laki. Kalau rijlun itu kaki. Beda harakat aja. Ya kan? Kitabun kitab, baitun rumah, najmun nujumun bintang. Diartikan yang belum diartikan. Masjidun ya masjid. Madrasatun sekolah. Hadiqatun taman atau kebun. Taman atau kebun. Risalatun surat. Ini sebagian jamak taksir.
Maka catatan jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam perkataan orang Arab atau menghafalkan dari kamus. Jadi jamak taksir ini sifatnya sima'i. Apa itu sima'i? Mendengarkan dari orang Arab. Praktisnya membuka kamus. Ya, maksudnya orang Arab ini orang Arab dulu ya, orang Arab yang fasih. Orang Arab kampungan dulu itu dia asal daripada bahasa Arab. Bahasa Arab yang pusat itu orang kampungan, orang Arab kampungan. Kita enggak. Ya kan? Sekarang sampai sekarang tuh orang-orang kampungan itu dia bisa dikatakan kuno sekali, ketinggalan peradaban mereka dari segi bahasa. Mereka jauh dari kota malah tidak tahu bahasa. Makanya mereka masing-masing punya lahajan, tidak paham kita kalau ngomong mereka. Yang agak pusat, yang fasih bahasanya yang orang di kota. Karena mereka di kota itu biasanya banyak belajar, mahasiswa banyak. Jadi bahasa masih terjaga. Tapi kalau orang dulu itu di kota yang rusak bahasanya. Yang orang kampung yang bagus bahasanya. Kenapa? Karena di kota orang dulu tuh orang berdatangan dari segala penjuru, dari Syam, dari Palestina dan juga dari Suriah, Mesir, Yaman, semua datang ke sana, ketemulah jadi campur baur. Ya. Makanya kadang-kadang bahasa Arab itu ada yang sifatnya dia bukan asli bahasa Arab tapi bahasa orang lain cuman dijadikan Arab, dipraktekin di Arab dan digunakan. Seperti bas. Bas itu bahasa Arabnya adalah qat. Cukup. Hadza faqat itu aja. Hadza faqat ini saja. Ya ini saja. Hadza faqat. Nah, kita ada Arab tuh dia seperti Yaman dia pakai begitu. Hadza bas. Jadi lebih simpel lagi dia. Hadza bas. Kalau hadza faqat itu agak berat di lisan. Tapi hadza bas gitu. Jadi memang bas itu kalau tidak salah dia bahasa apa itu bahasa Perancis yang diarabkan dan orang Arab juga gunakan dia. Jadi patokannya ke Arab lagi. Kalau ada bahasa kita yang sifatnya diarabkan dan diakui oleh orang Arab jadi bahasa Arab dia. Kalau enggak demikian, tidak semua. Makanya Rasulullah itu kan kalau masih kecil dikirim ke kampung, disusui di mana? Di kampung disusui. Biar bahasanya itu terjaga di sana. Pergaulannya terjaga. Kalau di kota itu rusak orang. Makanya Imam Syafi'i juga terkenal dengan bahasa yang kuat, yang bagus karena dia belajar bahasa ke Bani Hudzail. Makanya Imam Syafi'i itu masyaallah ahli bahasa dia, kuat bahasanya. Pujangga juga bisa banyak membuat syair. Tinggi bahasanya. Karena dia belajar bahasa di Bani Hudzail. Dan ketika itu Bani Hudzail satu-satunya kabilah yang murni bahasa Arabnya. Masya Allah. Jadi dia Imam Syafi'i di sana belajar bahasa, menjadilah dia ahli bahasa. Sampai ulama Syafi'iyah itu berbangga dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan begini, qaul Syafi'i fil lughah hujjah. Sampai mereka mengatakan demikian. Perkataan Imam Syafi'i dalam bahasa itu hujjah, yang bisanya harus dipegang. Kenapa? Alasan tadi. Karena dia mengambil bahasa dari Bani Hudzail. Ini adalah sebuah bisa dikatakan dari segi bahasa boleh, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka tidak bisa diterima begitu saja. Maksudnya tafsir tidak semua benar perkataan mereka, yaitu qaul Syafi'i fil lughah hujjah. Ini akan diterima begitu saja kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Itu dia. Dan itu ada kaitannya dalam fikih. Seperti menyentuh mengusap kepala. Apakah itu sana ada ba' lil ilsaq atau ba' lil tab'id? Di situ nanti ada pembahasan lagi. Atau juga pembahasan masalah menyentuh perempuan. Ilmas itu dengan penghalang. Apa makna mas? Al-lamas. Begitu, mereka berbicara di situ dari segi bahasa nanti. Ya, selesai sudah pembahasan isim ditinjau dari bilangannya. Tayyib. Ya, sehingga tinggal di murojaah di rumah. Di murojaah dibaca insyaallah. Ayo, ada ditanyakan sebelum dipindah? Pintu. Apanya? Babi. Maksudnya mau bilang pintuku gitu. Iya, babi. Tapi dia panjangkan sedikit.
Dipanjangkan Pak. Babi gitu. Jam babi. Salah itu. Atau bilang babi. Salah juga. Harus makanya penyampaiannya itu harus diperhatikan dalam bahasa Arab karena merusak mana nanti. Itu banyak teman-teman ngomong tuh, lakin begitu bahasanya. Lakin bukan lakin gitu dipanjangkan. Walakin begitu biar lebih kuat bahasanya. Pintu-pintuku Abu-abun. abu-abu Nah. ini bukan. Berarti abu-abi kalau mau bilang pintu-pintuku abu-abi. Tapi karena dari babi tadi. Ada aja ya. Ya ya ya. Dipanjangkan Pak babi gitu. Babuka. Hah? Tinggal tambah iya aja ya. Ya tambah ya. Nanti kalau siswa-siswaku atulabi. Dihilangkan apa namanya alif lamnya. Tulabi. Kenapa dihilangkan? Karena mudhaf enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Enggak boleh bilang at-tullabi, enggak boleh. Tullabi. Itu masyaallah kaidah yang sifatnya paten juga. Kita pun ada pembahasan lagi lebih lanjut lagi itu. Tapi buka sedikit sarafnya kita tasrif. Ini kalau tasrifnya bapak-bapak ini angkat tangan kayaknya nih. Lambaikan tangan di kamera ya. Jangan, tetap semangat Pak. Akhwat tuh Masya Allah, ibu itu semangat kalau tasrif. Berikutnya ya kita tasrif sekarang. Yaitu tasrif istilahi. Fa'ala yaf'ulu, tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, bareng-bareng. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Taib. Sudah di taib. Berikutnya adalah nasara. Mansarun minsarun. Ingat terakhirnya selalu di kasrah dia karena isim alat dia. Isim alat selalu di kasrah. Ya. Kita tasrif lagi yang mudha'af itu. Madda yamuddu maddan. Ya, dilihat aja. Madda yamuddu maddan maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun mimaddun mamaddun mimaddun. Ada lagi sana yasunu miswanun, Masya Allah. Berikutnya ada lagi kolom paling bawah, gaza, yakzu, penyampaiannya tidak perhatikan? Gaza, yakzu, gozwan. Ahsan, Masya Allah, itu dia. Ini tasrif dihafalkan betul luar kepala, nanti setelah itu baru masuk ke contoh. Ya. Kolom yang ini ya, sahih, mudha'af, wawi, nakis, wawi. Apa maksudnya sahih? Nanti akan ada pembahasan di isi fi'il ditinjau dari kaidah sharaf. Sahih itu yang tidak ada huruf illahnya. Huruf illah apa? Alif waw ya. Nah, mudha'af itu yang double ain dan lam fi'ilnya madda. Ajwab wawi adalah ada huruf illah di tengah, Pak. Nakis wawi itu huruf illah di akhir. Ya, gaza, yakzu, gozwan. Ya. Sebelumnya tadi masalah jamak taksir, makanya itu penting kita menghafal jamak taksir karena memang di tidak ada kaidah yang paten di situ. Para ulama menyebut wazannya, cuman mau tidak mau larinya lagi menghafal kosakata. Tidak bisa semua kata dimasukkan dalam wazan itu, tidak bisa. Makanya mutlak dia menghafalkan. Dan kosakata yang kita kumpulkan tuh, yang kita tulis tuh, dia menampilkan jamak taksir di bagian isimnya, yang kodenya jim. Nah, itu penting dihafalkan. Karena kalau jamak yang lain cukup tambahkan waw dan nun atau alif dan ta, gampang deh. Ini taksir harus menghafal. Ya, ini tasrif dia dihafalkannya. Coba siapa yang bisa silakan tasrif gaza yakzu. Yang hafal silakan.
Ya. Mudha'af, tidak apa-apa. Ya, mudha'af siapa yang bisa silakan? Mats. Ah. Tubba. Tubba. Matabun. Ahsan, Masya Allah. Lagi apa? Yang ini yang ada harokat itu yang madda yang muddu. Siapa? Tadi Masya Allah Pak Abdullah. Mutasif yang contoh. Masya Allah bagus, lancar sudah. Madda yang muddu, silakan siapa yang bisa? Agus bisa? Ya. Madda ya muddu maddan. Perhatikan dia isim fa'ilnya maddun. Mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun. Tasrif ini dia secara umum dia gampang. Cuman bagian asli 3 hurufnya agak susah. Tapi secara umum yang 3 huruf itu gampang, satu yang susah, yaitu bab yang ke-6. Kenapa? Karena kalau bab selain itu kita hafalkan wazannya, yang lain ikut dia aja, ikut wazan dia. Nah, bab yang ke-6 dia ada wazan pun dia diselisihnya wazannya, tidak mau ikut wazan, kan? Itu susah. Jadi kalau yang sifatnya menyisih kaidah ini susah, harus dihafal betul. Tapi kalau ada kaidahnya ada wazan itu mudah ngapalnya. Insyaallah nanti kalau ada waktu di rumah dihafalkannya insyaallah. Tapi waktu sudah selesai. Ditanyakan sebelum tutup. Di rumah insyaallah ditasrif. Harus ada waktu setengah jam di rumah duduk aja murojaah yang sudah selesai tasrif. Insyaallah. Ya kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.